Salam dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai sekolah minggu hari ini, kakak pengasuh punya pesan untuk adik-adik semua. Kakak pengasuh kembali mengingatkan bahwa saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik dihimbau untuk tetap yang pertama, yaitu tetap tinggal di rumah. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi dan teratur. Yang ketiga, apabila keluar rumah, selalu gunakan masker. Yang keempat, saat keluar rumah, usahakan menjaga jarak dengan orang lain dan juga mencuci tangan. Yang kelima, hindari kerumunan. Dan yang keenam, rajin berdoa dan mendoakan agar pandemi ini bisa segera selesai. Berikut kakak bagikan dokumentasi ibadah sekolah minggu online PAR GKI Moria. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah. Kakak berharap sekalipun kita beribadah online, namun itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati. Halo adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Semuanya sehat pagi ini? Sehat. Ya, puji Tuhan, di pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Meskipun ibadah di pagi ini masih kita laksanakan dari rumah kita masing-masing, namun kakak pengasuh yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Ya adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan dari lagu yang berkata mari kita bersukaria karena anak-anak Tuhan harus selalu bersukaria, senang, riang, dan gembira memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu.
kita akan berdoa untuk dalam pembukaan. Untuk itu saya persilakan kakak Ana untuk memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik sekolah minggu, semua lipat tangan. Kita akan memulai ibadah kita berdoa. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami bersukaria, bersukacita oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau pimpin serta ya Tuhan. Lindungilah ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik? Masih. Iya, kalau begitu kita menyanyi lagi dengan lagu yang berkata tok 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 tok. Kita sambung lagi dengan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Semuanya pakai gerakannya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra. Dayung, 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 aku di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya, dilipat dengan rapi, dilipat dengan bagus. Nanti persembahannya dimasukkan di amplop atau langsung dikasih dibawa di gereja, dan nanti dimasukkan di tempat yang sudah disediakan kakak pengasuh. Kita memuji Tuhan dengan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan.
mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Selin. Saya minta kesediaan Kakak Uci untuk membawakan kita dalam doa baca firman dan doa persembahan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji-muliakan nama Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita kita. Semuanya duduk yang baik, posisi berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tutup kepala. Kita mau bicara sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, juga kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhususnya kami anak-anak sekolah minggu. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan, kami sudah menyembahkan segala pujian kami sudah menaikkan segala ungkapan syukur kami Tuhan, karena kami tahu kasih penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Jangan Engkau lihat dari besar kecilnya Tuhan, tapi kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini Tuhan, khususnya dalam sekolah minggu kami. Kiranya persembahan ini, apa yang kami berikan Tuhan, boleh dipakai untuk pelayanan. Tuhan Yesus berkati juga yang masih sisa pada kami, pada keluarga kami Tuhan. Kiranya boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Janganlah ketika kami memberikan Tuhan, kami memberikan dengan tidak tulus. Janganlah ketika kami memberikan, kami merasa kekurangan. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan diceritakan atau dibawakan oleh Kakak Selin. Engkau berkati setiap telinga kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, semua anggota tubuh kami Tuhan. Kiranya ketika firman ini kami dengar Tuhan, kami tonton lewat televisi, lewat HP, lewat apapun itu Tuhan, kami boleh mengambil pesan dari situ, kami boleh mengerti Tuhan, dan boleh kami jadikan suluh dan pedoman dalam hidup kami. Kecil Tuhan, tapi kami mau selalu melayani Tuhan lewat tubuh kami, lewat perkataan kami, lewat apapun yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati firman ini, sehingga ketika kami dengar Tuhan, kami boleh memperoleh berkat dari situ, dan kiranya kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang bersedia untuk menceritakan cerita Alkitab ini. Berkati Kakak Selin Tuhan, berkati segala persiapannya, sehingga pada hari ini, pada pagi hari yang indah ini, dia boleh menceritakan kebenaran firman. Kau berkati dia dalam kehidupannya, berkati dia agar dia selalu melayani. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Selin, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian yang berkata Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang ada kebenaran. Alkitab itulah
ini, kalau tadi di awal bilang dahsyat ajaib luar biasa, kakak harap sampai detik ini masih dahsyat ajaib dan luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan kembali apa kata firman Tuhan bagi kita. Kakak harap Alkitabnya sudah ada di depan, sudah dipegang. Kalau ada yang masih ganggu adiknya, ganggu kakaknya, ganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya, kakak harap duduk dengan manis, duduk tenang supaya hari ini kita bisa fokus mendengarkan apa kata firman Tuhan bagi kita hari ini. Kakak akan memberitahukan ceritanya di akhir cerita nanti. Kakak harap sekarang kalian fokus dulu menonton video yang ada, menontonnya dengan seksama supaya kalian bisa mengerti betul apa kata firman Tuhan bagi kalian di hari ini dan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian. Oke, silakan simak videonya baik-baik. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Daud mengalahkan Goliat. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda. Ayahnya bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Raja Saul, Isai telah tua dan sudah lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang berperang itu ialah Eliab, sang anak sulung, dan Abinadab, anak yang kedua, dan juga Syama, anak yang ketiga. Daudlah anak yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu telah pergi mengikuti Raja Saul untuk berperang. Tetapi Daud yang paling bungsu selalu pulang untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Suatu ketika, orang Israel harus berperang melawan bangsa Filistin. Ayah Isai ini menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah terbantin. Di lembah sana, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang melawan orang Filistin. Pada waktu itu, pasukan Israel harus berperang melawan orang Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Pasukan Filistin ini mempunyai seorang pendekar yang sangat besar dan gagah perkasa. Badannya lebih besar daripada manusia umumnya. Dia memiliki tombak yang begitu besar, yang luar biasa, yang jauh lebih besar daripada tentara-tentara Filistin yang lain. Nama pendekar besar itu ialah Goliat, sang raksasa. Ia menentang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengalahkan Goliat yang besar sekali badannya itu. Padahal jika mereka bisa mengalahkan Goliat, mereka akan diberikan hadiah yang sangat-sangat besar. Orang Filistin berkata, mereka akan memberikan daging dan juga burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Tiba-tiba, Daud keluar dan melihat Goliat itu yang sangat besar. Dia ingin mengalahkan raksasa Goliat itu. Raja Saul kemudian memberi Daud sebuah baju perang. Akan tetapi, karena terlalu besar bagi Daud yang tubuhnya sangat kecil, Daud pun tidak memakainya. Daud memutuskan untuk tidak memakai apa-apa selama ia berperang. Karena benda-benda untuk berperang yang diberikan oleh Raja Saul itu tidak cukup baginya, tidak pas di badannya, karena Daud masih sangatlah kecil. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu licin. Kemudian ketika Daud maju berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena Daud itu terlalu kecil. Bahkan dia hanya membawa tongkat dari kayu yang sangat kecil. Goliat berkata kepadanya dengan tertawa, "Hahaha, apakah aku ini seorang anjing, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Kemudian Daud berkata kepada pasukan Israel, "Pasti dia akan menang, karena dia datang dengan nama Tuhan. Kalian datang kepadaku dengan tombak, pedang,
dan lembing, tetapi aku datang ke hadapan kalian, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap orang tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud begitu berani untuk melawan bangsa Filistin yang besar dengan jumlah yang banyak itu hanya dengan tongkat dan beberapa batu, dan dia berani karena dia berkata-kata atas nama Tuhan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu sebagai umpannya. Kemudian Daud melemparkan batu tersebut dan mengenai dahi raksasa Goliat. Batu itu kena tepat di dahi raksasa Goliat itu dan kenalah di situ sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya. Maka Goliat pun jatuh ke dalam perangkat Daud dan Goliat jatuh ke tanah. Daud akhirnya mampu mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan karena mereka melihat Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu kecil. Mereka pun berlari ketakutan. Lalu orang-orang Israel mengolok-ngolokkan Daud dan bersorak-sorai karena mereka menang. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar bagaimana cerita tentang Daud yang tubuhnya kecil bisa mengalahkan Goliat yang tubuhnya lebih besar daripada dia. Adik-adik bayangkan seorang semut dengan gajah. Coba adik-adik bayangkan, kalau semut diinjak gajah langsung mati. Tapi ini semut injak gajah, jadi semut yang menang. Bayangkan bagaimana mujizat Tuhan pada saat itu. Bagaimana Tuhan berkuasa atas Daud. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya karena Daud sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa kalau bukan karena Tuhan, mungkin mereka akan kalah. Tapi karena Daud percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun mereka, makanya Daud dan bangsa Israel pada saat itu bisa menang. Sehingga Daud yang tubuhnya kecil dengan Goliat yang tubuhnya besar, Daud ini bisa kalahkan Goliat sampai Goliat mati adik-adik. Bayangkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas orang-orang yang percaya dan takut akan Dia. Jadi adik-adik, kakak mau ajar buat adik-adik semua. Mungkin adik-adik pernah merasa, Tuhan saya ini masih kecil, saya ini tidak bisa apa-apa. Tuhan saya ini mungkin tidak bisa menyanyi, saya ini tidak bisa menari, saya ini tidak pandai Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya saya mau seperti orang itu? Saya mau sukses, saya mau dipakai sama Tuhan. Kuncinya adalah adik-adik hanya berpengharapan kepada Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntut, maka apa yang adik-adik inginkan itu pasti tercapai. Nah, adik-adik, mulai sekarang semua cita-cita, harapan, pergumulan, doa, masa depan, belajar adik-adik apapun itu bawa dan pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau adik-adik percaya, adik-adik andalkan Tuhan, masa depan terindah, masa depan terbaik akan ada buat adik-adik. Mungkin adik-adik merasa kayak, kok sampai saat ini Tuhan belum tolong saya? Kok sampai saat ini Tuhan belum nyatakan kuasanya dalam hidup saya? Tapi adik-adik ingat dengan sungguh ketika Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar, dia tetap andalkan Tuhan, di situ ada kemenangan. Jadi mulai sekarang belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini terambil dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-58. Kakak harap baca adik-adik di rumah, baca dengan seksama, sehingga adik-adik bisa paham betul apa kata firman Tuhan di hari ini. Bukan hanya dengarkan apa kata kakak Selin, tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kakak harap semua duduk dengan tenang. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwasannya kami percaya bahwa kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Di hari ini Tuhan kami berdoa sebagai kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kami yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan beri pertumbuhan yang baik, yang dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati segala cita-cita kami, segala proses pembelajaran kami, biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan masa depan yang terindah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menjaga, mendidik, dan merawat kami. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh terus dikuatkan, dan mereka boleh melihat kami sukses, karena kami percaya di situ ada kemuliaan Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami, persekutuan anak dan remaja, PAR, Moria, sekolah minggu kami, Tuhan memberkati. Segala program yang direncanakan, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang berperkara dan kehendak Tuhan yang jadi atas segala sesuatunya. Tuhan memberkati kakak pengasuh yang terus setia melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan tantangan hidup kami masing-masing. Kami percaya ketika kami memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, di situ Tuhan menolong kami dan berkat terindah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan berkati, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah cerita firman-Mu di hari ini mengajarkan kami bahwa sekalipun kami kecil, namun kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, di situ ada mujizat dan berkat Tuhan berperkara di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Tuntun kami memasuki minggu yang baru, ketika kami belajar, kami bermain maupun kami tidur, Tuhan jaga kami. Biarlah di sepanjang langkah kehidupan kami boleh melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sahabat kami anak-anak, kami berdoa kepada Bapa kami dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi dalam keadaan berdoa, kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Baik adik-adik, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami telah mengakhiri ibadah kami dengan baik. Kiranya kasih penyertaan Tuhan terus ada beserta dengan kami, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.